Halo teman-teman fisika, selamat datang di video pembelajaran kami, di mana di sini kalian akan belajar fisika dengan tampilan yang menarik. Nah, video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media pembelajaran digital dengan materi yang kami angkat yaitu usaha dan energi. Nah, adapun dosen pengampunya yaitu Ibu Nurul Kamisani, SPD, MPD. Kami dari kelompok 6. Ayo berkenalan dengan kami. Halo, nama aku Sri dengan NIM A241-23006. Dan saya Wulan Karissa Masud dengan NIM A241-23008. Saya Vera Firly Ketendean dengan NIM A241-23188. Teman-teman, aku punya pertanyaan menarik nih. Yuk kita bahas. Nah, coba kalian perhatikan. Tampaknya mobil gadis itu mogok dan dia mencoba untuk mendorongnya. Tapi coba kalian lihat-lihat lagi. Bergerak tidak mobilnya? Kalau yang aku lihat, tidak ya. Coba kalian pikirkan. Apakah gadis itu sudah melakukan usaha? Coba kasih dengan alasannya. Nah, kalau sudah, sini aku kasih tahu jawabannya. Di dalam fisika, gadis tersebut tidak melakukan usaha, teman-teman. Tapi kenapa ya? Mau tahu jawabannya? Yuk kita bahas. Nah, di dalam fisika, usaha itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan atau perubahan posisi. Nah, jika dilihat pada kondisi tadi, mobil yang didorong oleh gadis itu tidak bergerak atau tidak mengalami perpindahan. Artinya, gadis tersebut tidak melakukan usaha jika didefinisikan dalam fisika. Adapun rumus usaha di dalam fisika yaitu W sama dengan F dikalikan dengan S. Nah, apa sih itu W, F, dan S? W itu adalah usaha dengan satuan joule, sementara F itu adalah gaya yang diberikan dengan satuan Newton, dan S itu merupakan perpindahan benda dengan satuan meter. Usaha itu terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama itu ada usaha positif, yang kedua ada usaha negatif, yang ketiga ada usaha di bidang datar, dan yang keempat ada usaha di bidang miring. Yuk kita simak penjelasannya. Kita masuk ke jenis usaha yang pertama yaitu usaha positif. Nah, usaha ini terjadi jika gaya yang diberikan searah dengan perpindahan benda. Contohnya bisa kalian lihat pada video berikut ini, yaitu ketika kita mendorong keranjang ke depan, dorongan kita itu searah dengan arah bergeraknya keranjang, sehingga usahanya positif. Sekarang kita masuk ke jenis usaha yang kedua yaitu usaha negatif. Nah, usaha negatif terjadi jika gaya yang diberikan berlawanan arah dengan perpindahan benda. Contohnya, bisa kalian lihat pada video berikut ini. Ketika kita memindahkan galon ke bawah, arah perpindahan galon itu ke bawah, sementara tangan kita memberikan gaya tahan untuk mengontrol galon tersebut agar tidak jatuh bebas, yang arahnya berlawanan dengan arah gerak galon. Jenis usaha yang ketiga yaitu usaha di bidang datar. Jenis usaha ini berarti bahwa benda bergerak atau berpindah pada permukaan yang datar atau horizontal. Misalnya bisa kalian lihat pada video berikut ini, ketika kita memberikan gaya pada sebuah kotak tisu di atas permukaan lantai. Nah, meskipun berada pada bidang datar, gaya yang kita berikan itu nggak selalu sejajar dengan perpindahan. Dalam beberapa kasus, gaya akan membentuk sudut tertentu. Bisa karena posisi tubuh manusia, kondisi alat yang dipakai, atau keterbatasan ruang dan posisi. Supaya kamu lebih terbayang, yuk simak gambar berikut ini. Nah, di situ ada S, di mana S itu merupakan perpindahan benda.
F itu adalah gaya yang diberikan, dan theta itu merupakan sudut antara gaya dengan arah perpindahan. Oleh karena itu, rumus usaha yang digunakan dalam jenis usaha ini yaitu W sama dengan F dikalikan cos theta dikalikan S, di mana W itu merupakan usaha dalam satuan joule, F itu merupakan gaya yang diberikan dengan satuan Newton, theta itu merupakan sudut antara gaya dengan arah perpindahan, dan S itu merupakan perpindahan benda dengan satuan meter. Jenis usaha yang keempat yaitu usaha pada bidang miring, di mana usaha pada bidang miring berarti bendanya tidak bergerak atau berpindah di permukaan yang datar, melainkan permukaan yang membentuk sudut kemiringan, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat pada contoh video berikut ini ketika kita mencoba untuk meluncurkan suatu benda pada bidang miring. Nah, sudut-sudut kemiringan pada bidang miring bisa kalian lihat pada contoh gambar berikut ini. Adapun rumus dari usaha pada bidang miring sendiri yaitu W sama dengan M dikali G dikali sin theta dikali dengan S yang didapatkan dari bentuk-bentuk sudut di atas. Nah, adapun keterangannya, W sama dengan usaha dalam satuan joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan M per S kuadrat dengan nilai 9,8 meter per sekon kuadrat, dan theta merupakan sudut antara gaya dengan arah perpindahan, dan S adalah perpindahan benda dengan satuan meter. Adapun contoh usaha pada bidang miring dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama bisa kita jumpai ketika kita mengangkat sebuah benda yang berat dari bawah ke atas menggunakan papan bidang miring. Nah, lalu contoh yang kedua yaitu jalan yang berkelok-kelok di pegunungan. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu tentang energi. Nah, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Jadi, energi dan usaha itu memiliki hubungan yang sangat erat, teman-teman. Kalau kita ingin melakukan usaha, otomatis kita membutuhkan yang namanya energi. Ada berbagai macam bentuk energi, teman-teman. Dan pada pembahasan kali ini, kita akan membahas 3 bentuk energi, yaitu energi potensial, energi kinetik, dan juga energi mekanik. Kita masuk ke pembahasan bentuk energi yang pertama yaitu energi potensial. Nah, energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena kedudukan atau posisinya. Bisa kalian lihat pada gambar di samping, ketika seseorang itu mengayuh sepeda hingga mencapai puncak tertinggi dari bukit, energi potensialnya menjadi maksimum. Nah, ketika dia mulai mengayuh turun, energi potensialnya mulai berkurang. Nah, energi potensial terbagi menjadi 2 jenis lagi, teman-teman. Yang pertama ada energi potensial gravitasi, di mana energi potensial ini merupakan energi yang tersimpan pada suatu benda akibat posisinya di dalam medan gravitasi. Nah, energi potensial gravitasi itu dapat dirumuskan, yaitu EP sama dengan M dikali G dikali dengan H, di mana EP merupakan energi potensial dengan satuan joule, M merupakan massa benda dengan satuan kilogram, G merupakan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H merupakan ketinggian benda dengan satuan meter. Kita lanjut ke jenis energi potensial yang kedua yuk, teman-teman. Nah, energi potensial yang kedua yaitu energi potensial pegas, di mana energi ini merupakan energi yang tersimpan pada benda elastis seperti pegas atau karet ketika benda tersebut diregangkan atau ditekan. Nah, energi potensial pegas dapat dirumuskan yaitu EP sama dengan 1/2 F dikali delta X, di mana F itu sama dengan K dikali delta X. Jadi kita dapat rumus akhir dari EP merupakan 1/2 K dikali delta X kuadrat. Nah, dengan EP merupakan energi potensial dengan satuan joule, F adalah gaya pegas dengan satuan Newton, K adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan delta X merupakan perubahan panjang atau simpangan dengan satuan meter. Teman-teman, sekarang kita masuk ke bentuk energi yang kedua, yaitu energi kinetik. Nah, energi ini merupakan energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Bisa kalian lihat mobil di samping ini. Nah, energi kinetik dapat dirumuskan yaitu EK sama dengan 1/2 M dikali V kuadrat,
di mana EK merupakan energi kinetik dengan satuan joule, M merupakan massa benda dengan satuan kilogram, dan V merupakan kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Kita lanjut ke bentuk energi yang ketiga, yaitu energi mekanik. Nah, energi mekanik merupakan total energi suatu benda yang berasal dari gerakannya atau energi kinetik dan posisinya, itu energi potensial. Nah, contohnya itu ada pada biang lala, teman-teman. Nah, energi mekanik dapat dirumuskan yaitu EM sama dengan EP ditambah dengan EK, di mana EM merupakan energi mekanik dengan satuan joule, EP merupakan energi potensial dengan satuan joule, dan EK merupakan energi kinetik dengan satuan joule. Nah, sekarang kita bahas hubungan antara usaha dan energi, teman-teman. Dari ketiga bentuk energi tadi, usaha terjadi ketika energi potensial dan kinetik menyebabkan perpindahan, sehingga energi suatu benda itu dapat berubah bentuk. Nah, contohnya pada kincir angin di samping ini, ketika energi potensial dan kinetik dari angin melakukan usaha dengan memutar baling-baling kincir, proses ini menunjukkan perubahan energi menjadi energi mekanik yang dapat dimanfaatkan, misalnya untuk menghasilkan listrik, teman-teman. Nah, itulah tadi video pembelajaran yang dapat kami sajikan terkait materi usaha dan energi. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya ya. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.